Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai peristiwa Perang Dingin Pertama yang terjadi pada tahun 1940. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ilzam Mahak, absen 17. Nama saya Karisma Sofia Maharani, nomor absen 19. Saya Yoga Nafsa Infinia, nomor absen 16. Saya Fajriatun Nurilaini, nomor absen 14. Saya Muhammad Faik Murad, absen 20. Untuk lebih jelasnya lagi, simak video berikut ini. Perang Dingin Pertama. A. Munculnya dua negara adidaya. Perang Dingin merupakan persaingan kedua negara adidaya, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara tidak terlibat perang langsung, tetapi melakukan perang proksi, yakni dengan memanfaatkan konflik di negara dunia ketiga. B. Penyebab Perang Dingin Pertama. 1. Munculnya AS dan Uni Soviet sebagai negara adidaya karena memenangkan Perang Dunia Kedua. 2. Adanya perbedaan ideologi antara Amerika Serikat, yaitu liberalisme, dengan Uni Soviet yang berideologi komunisme. 3. Stalin menolak bergabung dengan PBB. Keempat, kedua negara berkeinginan kuat untuk menyebarkan ideologinya. Yang kelima yaitu perlombaan kecanggihan teknologi. Dengan demikian, faktor penyebab terjadinya Perang Dingin adalah persaingan antara kedua negara adidaya dalam menyebarkan ideologi masing-masing dan adu kecanggihan di bidang teknologi. C. Jalannya Perang Dingin Pertama. Persaingan Perang Dingin meliputi beberapa aspek seperti ekonomi, teknologi, perlombaan senjata, hingga luar angkasa. Secara khusus, para pejabat Amerika mendorong pengembangan senjata atom seperti yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Maka, dimulailah perlombaan senjata mutakhir. Pada 1949, Soviet menguji bom atom mereka sendiri. Perang Dingin mencapai puncaknya pada tahun 1948 sampai 1953. Pada periode ini, Soviet tidak berhasil memblokade sektor-sektor Berlin Barat yang dikuasai Barat. Amerika Serikat dan sekutu Eropanya lalu membentuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yaitu NATO. Sedangkan Soviet punya Pakta Warsawa yang menyatukan mereka dengan Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Romania. Pada 1962, Soviet secara diam-diam memasang rudal di Kuba yang dapat diluncurkan ke kota-kota Amerika Serikat. Ancaman itu lalu membuat orang-orang Amerika membangun tempat perlindungan di halaman belakang rumah mereka. Persaingan politik yang pertama yaitu Marshall Plan versus Molotov Plan. Marshall Plan adalah bantuan ekonomi Amerika pada Eropa yang merupakan bagian dari blok Barat. Negara-negara yang termasuk bagian dari blok Barat yaitu Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Iran, Turki, Pakistan, Filipina, Singapura, dan Selandia Baru. Indonesia pun pernah menerima bantuan dari Marshall Plan pada saat Kabinet Sudirman pada masa demokrasi liberal. Namun setelah kejadian itu, Kabinet Sudirman dicabut dari jabatannya karena menandatangani Mutual Security Acts. Kemudian Molotov Plan. Molotov Plan adalah simbol penolakan Uni Soviet terhadap Marshall Plan. Negara komunis dilarang menerima bantuan Barat dengan cara mencukupi kebutuhan sendiri. Molotov Plan masuk bagian blok timur. Negara-negara yang masuk bagian blok timur yaitu Mongolia, Polandia, Cekoslovakia, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, dan Uni Soviet. 2. NATO didirikan pada 4 April 1949 oleh 12 negara. Negara-negara pendiri Belgia, Inggris, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Amerika Serikat. Negara-negara yang bergabung Yunani dan Turki 1952 dan Spanyol 1982. Didirikan karena khawatir dengan upaya Uni Soviet menancap rezim komunis di seluruh Eropa Timur. Pada 1994, NATO melakukan operasi tempur pertamanya mengirim jet ke Bosnia Herzegovina untuk memberlakukan zona larangan terbang.
Tujuan Bandung pengaruh komunis di Eropa. 3. Khrushchev vs Eisenhower. Sebelumnya pada 1 Mei, Soviet menembak jatuh pesawat mata-mata Chia dan menangkap pilot Gary Francis Powers. Amerika Serikat mengeluarkan penolakan publik bahwa pesawat itu digunakan untuk spionase, mengklaim sebagai gantinya bahwa itu hanyalah pesawat cuaca. Insiden itu adalah kegagalan hubungan masyarakat untuk Presiden Eisenhower yang terpaksa mengakui bahwa pesawat itu memang telah memata-matai Rusia. Ketegangan dari insiden itu masih tinggi ketika Eisenhower dan Khrushchev tiba di Paris untuk memulai pertemuan puncak pada 16 Mei. Khrushchev mengutuk tindakan provokatif yang tidak dapat diterima Amerika Serikat dalam mengirim pesawat mata-mata ke Uni Soviet dan menuntut agar Eisenhower melarang penerbangan di masa depan dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang disengaja Uni Soviet. Eisenhower hanya menyetujui penangguhan penerbangan pesawat mata-mata. Khrushchev meninggalkan pertemuan dengan cepat. Konflik Berlin merupakan salah satu konflik besar terakhir dalam Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari 16 April hingga 2 Mei 1945 yang melibatkan tentara Nazi Jerman dan Uni Soviet atau Tentara Merah. Pada awal 1945, setelah operasi yang dilancarkan Uni Soviet, Jerman harus kehilangan wilayahnya. Jerman bahkan diminta menyerah. Terlebih lagi, Tentara Merah Uni Soviet telah mendapatkan akses ke Polandia dan terus bergerak mendekat ke Berlin. Setelah berhasil menguasai beberapa wilayah kekuasaan Jerman, saat itu, pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler bersikeras melakukan serangan balik dengan tujuan untuk mengamankan wilayah minyak nagi Kaniza. Akan tetapi, pasukan Jerman sudah terkuras habis tenaganya. Selama 4 hari, yakni dari 16 sampai 19 April, serangan masih dilakukan di titik terluar Berlin. Sementara itu, pertahanan Jerman saat itu terbilang sangat lemah. Sedari awal, Soviet berencana mengepung Berlin terlebih dahulu, sebelum akhirnya mengirim pasukannya masuk dan menduduki pusat kota. Begitu pasukan Soviet memasuki kota Berlin, pertempuran berlanjut sebagai pertempuran jalanan. Hitler sempat melakukan beberapa manuver, namun upaya yang dilakukannya dapat dikatakan gagal. Pada 25 April 1945, terlihat jelas bahwa pertahanan Jerman atas Berlin telah porak-poranda. Pasalnya, selama pertempuran berlangsung, pasukan Uni Soviet terus bertambah, sedangkan kekuatan Jerman hanya tinggal sedikit. Pada 30 April dini hari, Hitler diberitahu bahwa amunisi pasukan mereka mungkin akan habis pada malam harinya. Sore harinya, Hitler memilih untuk bunuh diri dan jenazahnya kemudian dibakar tidak jauh dari bunker tempatnya bersembunyi. Setelah itu, Abdul Hakim Ismailov mengibarkan bendera Uni Soviet di Berlin. Berlin resmi jatuh di tangan Uni Soviet pada 2 Mei 1945. Penyerahan Jerman ditandatangani oleh Marsekal Wilhelm Keitel. Setelah itu, Jerman dibagi menjadi 2 di bawah 4 kekuasaan, yaitu Jerman Timur untuk Uni Soviet dan Jerman Barat milik Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Berebut pengaruh di luar Eropa. Yang nomor 1, komunis di China. Muncul 2 kelompok dominan yang saling bersaing, yaitu A. Partai Nasionalis atau Kuomintang yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. B. Partai Komunis Kuomintang yang dipimpin oleh Lee Lee-san. Pada masa Perang Dunia Kedua, kedua partai tersebut bersatu melawan Jepang. Namun, pasca Perang Dunia Kedua tersebut, kedua partai terlibat konflik guna memperebutkan kekuasaan atau disebut Perang Saudara, di mana perang tersebut dimenangkan oleh Partai Komunis dengan membentuk pemerintahan RRC atau Republik Rakyat Cina pada tahun 1949 yang dipimpin oleh Mao Zedong. Sedangkan Partai Nasionalis tersingkir ke daerah Taiwan dan membentuk pemerintahan pada tahun 1950 yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Yang kedua yaitu Perang Vietnam. Vietnam terpecah menjadi 2 bagian, yaitu Vietnam Selatan yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Ngo Dinh Diem dan Vietnam Utara yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Pada tahun 1954,
diadakan perundingan di mana salah satu hasil kesepakatan yaitu dibentuknya Badan Pengawas Nasional. Namun, Vietnam Selatan menolaknya sehingga timbul perang yang terjadi selama kurang lebih 20 tahun. Perang ini berakhir dengan perjanjian di Paris pada tahun 1973. Sayangnya, pada tahun 1974, Vietnam Utara melanggar perjanjian tersebut. Vietnam Utara bahkan menganeksasi atau mengambil paksa wilayah Vietnam Selatan. Pada tanggal 21 April 1975, Nguyen Van Thieu atau pemimpin Vietnam Selatan mengundurkan diri. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Viet Cong dengan menguasai seluruh Saigon pada tanggal 30 April 1975. Pada tanggal 2 Juli 1976, diproklamasikan berdirinya Republik Sosialis Vietnam dengan ibu kota di Hanoi. Pada perkembangannya, perlombaan teknologi luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan titik awal dalam sejarah perkembangan teknologi luar angkasa di dunia. Yang pertama, teknologi luar angkasa Uni Soviet. Pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit bernama Sputnik 1 untuk mengorbit bumi selama lebih dari 14 hari. Dengan peluncuran Sputnik 1, Uni Soviet menjadi negara pertama di dunia yang mampu mengirim satelit ke luar angkasa. Uni Soviet kembali mengungguli perlombaan teknologi luar angkasa dengan mengirim manusia pertama ke luar angkasa pada 12 April 1961. Uni Soviet berhasil mengirimkan seseorang kosmonaut bernama Yuri Gagarin untuk mengorbit bumi. Yuri Gagarin menggunakan pesawat luar angkasa bernama Vostok 1 untuk mengelilingi bumi selama 108 menit. Yang kedua, teknologi luar angkasa Amerika Serikat. Amerika Serikat menyusul capaian Uni Soviet dengan membentuk National Aeronautics and Space Administration atau NASA pada tahun 1958. Setelah terbentuk NASA, langsung meluncurkan satelit Explorer 1 ke orbit bumi untuk mencatat sabuk radiasi di atmosfer bumi. Amerika Serikat mampu mengungguli Uni Soviet dengan ditetuskan program Apollo 11. Dilansir dari situs resmi NASA, program Apollo 11 bertujuan untuk mendaratkan manusia pertama ke bulan. Pada 16 Juli 1969, astronot Apollo 11 bernama Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins berhasil mendarat di bulan dan mengibarkan bendera Amerika Serikat. Periode tahun 1960-an dan 1970-an lebih dikenal sebagai periode detente dalam bahasa Prancis, yakni relaksasi. Sejarah Perang Dingin artinya kedua negara adidaya tersebut berusaha meredakan ketegangan. Kondisi ini tidak lepas dari 4 hal berikut. Yang pertama, berkurangnya pertempuran ideologis di negara-negara dunia ketiga dan munculnya pola-pola baru dalam hubungan internasional. Yang kedua, Amerika Serikat menyadari bahwa pertarungan ideologis dengan Uni Soviet tidak bisa mengorbankan masalah ekonomi negara. Yang ketiga, Uni Soviet sendiri terpaksa mengalihkan perhatiannya pada masalah domestik seperti masalah ekonomi. Yang keempat, negara-negara adidaya semakin sadar bahwa setelah memproklamasikan kemerdekaan, pengaruh negara-negara di dunia ketiga semakin kuat seiring dengan semakin luasnya ruang untuk mengekspresikan diri dan identitas. Meredanya ketegangan pada masa detente setidaknya ditandai dengan 2 peristiwa penting, yaitu A. Pada Februari 1972, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengumumkan pemulihan hubungan dengan Cina. B. Nixon bertemu dengan para pemimpin Uni Soviet termasuk pemimpin Uni Soviet Leonid Brezhnev di Moskow dalam rangka Strategic Arms Limitation Talks atau SALT antara kedua belah pihak. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.